Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noval dengan NIM 17106210074. Saya dari program studi S1 Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya yaitu dengan judul Analisa Risiko Finansial dan Kualitas Layanan sebagai Faktor Penentu Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan pada Layanan e-wallet. Ya, di sini saya dibimbing oleh Ibu Profesor Dr. Umi Widiastuti, SEME, dan Ibu Diana Nufarini, MMSI. Di latar belakang ini, era digital dengan membawa perkembangan teknologi yang begitu pesat telah membawa perubahan besar di berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satunya adalah bidang keuangan. Pertumbuhan layanan signifikan sering dengan diiringi oleh kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan transaksi yang cepat dan praktis. E-wallet atau biasa kita sebut dompet digital adalah salah satu vintage yang paling banyak digunakan dan yang paling banyak digunakan di Indonesia. E-wallet adalah layanan elektronik berbasis aplikasi yang menggunakan internet yang memiliki fungsi untuk menyimpan dan membayar alat pembayaran yang dikutip dari Paper dan Hidayat. Selanjutnya, instrumen pembayaran non-tunai yang berbasis server saat ini lebih banyak digunakan di masyarakat. Ada banyak 40 perusahaan telah menerbitkan uang elektronik server. Hal ini menjadi beberapa alasan bahwa pengguna aplikasi e-wallet lebih dominan dan para pedagang telah menyediakan banyak QR code yang dapat digunakan khusus untuk sistem pembayaran berbasis server seperti wallet. Berdasarkan data yang pada gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa GoPay merupakan e-wallet yang paling banyak digunakan oleh responden dengan persentase sebesar 48,1%. Hal ini menunjukkan dominasi GoPay sebagai pilihan utama masyarakat dalam bertransaksi digital. Kemungkinan karena integrasinya dengan layanan Gojek dan kemudahan penggunanya. Selanjutnya ini ada performa layanan termaksud faktor-faktor seperti keramahan pengguna aplikasi, efisiensi, dan keamanan. Sebagai contoh, meningkatkan kualitas pengalaman layanan, dompet digital telah terbukti meningkatkan kepuasan penggunanya dan secara tidak langsung, loyalitas menggarisbawahi pentingnya mekanisme penyampaian layanan yang kuat yang dikutip oleh Lubaba et al. Pada tahun 2022. Dari hasil survei yang sudah saya ambil, alasan utama yang membuat responden tertarik menggunakan e-wallet adalah karena kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksinya. Dengan 55,8% memilih alasan tersebut, ini menunjukkan bahwa aspek efisiensi menjadi faktor paling dominan dalam penggunaan e-wallet. Latar belakang penelitian. Layanan yang sangat baik mengarah pada retensi pelanggan serta perilaku pembelian pelanggan yang berulang. Hal ini dapat meningkatkan pangsa pasar dan menghasilkan pendapat yang tinggi pula. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmalia ini bahwa pelanggan yang setia yakni mereka yang sangat puas sekali dengan produk dan pelayanan tertentu, sehingga mempunyai antusiasme untuk memperkenalkan kepada siapapun yang mereka kenal. Di sini ada financial risk. Financial risk bukan hanya merujuk pada kerugian uang secara langsung, tetapi juga mencakup persepsi atau kekhawatiran psikologis seorang terhadap kemungkinan kehilangan uang, informasi pribadi, atau mengalami penipuan saat menggunakan layanan digital seperti wallet atau mobile banking yang diambil dari kutipan Mustofan et al. Pada tahun 2024. Terus selanjutnya ada service quality. Jadi service quality ini menjadi faktor penting dalam mempertahankan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan yang meliputi kecepatan transaksi, kemudahan penggunaan aplikasi, keandalan sistem, serta tanggapan cepat dari layanan pelanggan terbukti dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pengguna yang dikutip oleh Abdillah Malkan Yahya pada tahun 2004. Nah, selanjutnya ada customer satisfaction. Finansiaris dan service quality merupakan dua variabel yang memiliki peran signifikan dalam membentuk tingkat kepuasan pelanggan. Customer satisfaction merupakan tingkat kepuasan pengguna yang muncul akibat persepsi terhadap kemudahan transaksi dan kualitas pelayanan yang diterima saat menggunakan aplikasi e-wallet, yang dikutip oleh Nazira et al. Pada tahun 2024.
Selanjutnya ini ada customer loyalty. Jadi loyalitas pelanggan hanya dapat terwujud jika kita mampu menghadirkan rasa aman secara finansial, memberikan kualitas layanan yang konsisten, dan menciptakan kepuasan di hati pelanggan. Pelanggan yang setia yakni mereka yang sangat puas sekali dengan produk dan pelayanan tertentu, sehingga mempunyai antusiasme untuk memperkenalkan kepada siapapun yang mereka kenal, yang dikutip oleh Nurmalia et al. 2020. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana pengaruh finansiaris terhadap customer satisfaction pada pengguna layanan e-wallet Indonesia. Yang kedua, apakah customer satisfaction memediasi pengaruh finansiaris terhadap customer loyalty pengguna layanan e-wallet. Yang ketiga, bagaimana service quality terhadap pengguna layanan e-wallet berpengaruh terhadap customer satisfaction. Yang keempat, apakah kepuasan pelanggan mempengaruhi customer loyalty pengguna layanan e-wallet. Terus yang terakhir, apakah finansiaris berpengaruh terhadap kepuasan pengguna layanan e-wallet? Selanjutnya ini ada rumusan masalah, yaitu menganalisis pengaruh finansiaris terhadap customer satisfaction layanan e-wallet. Terus yang kedua, menganalisis pengaruh service quality terhadap customer satisfaction layanan e-wallet. Terus yang ketiga ini menganalisis pengaruh finansiaris terhadap loyalty pengguna layanan e-wallet. Yang keempat, menganalisis pengaruh service quality terhadap loyalty pengguna layanan e-wallet. Yang kelima, menganalisis pengaruh customer satisfaction terhadap loyalty pengguna layanan e-wallet. Terus di sini ada manfaat penelitian, yaitu ada dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang manfaat teoritis yaitu memberikan wawasan lebih lanjut mengenai pengaruh finansiaris dan service quality terhadap customer satisfaction dan customer loyalty dalam penggunaan layanan e-wallet di Indonesia. Menambah pemahaman teoritis mengenai bagaimana risiko keuangan dan kualitas layanan berperan dalam membentuk sikap, kepuasan, dan loyalitas pengguna dalam konteks layanan keuangan digital. Terus manfaat praktis, yang pertama itu ada bagi peneliti. Penelitian ini dapat menjadi referensi dan dasar bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada aplikasi digital, khususnya layanan e-wallet. Terus yang kedua itu ada bagi Universitas Negeri Jakarta, itu mendukung penyusunan kurikulum yang selaras dengan perkembangan teknologi digital dan perilaku konsumen dalam sektor layanan keuangan. Selanjutnya ini ada financial risk. Jadi menurut Rahman et al. 2023, financial risk merujuk pada potensi kerugian yang dihadapi oleh institusi keuangan akibat berbagai faktor seperti volatilitas pasar, risiko kredit, risiko operasional, dan faktor eksternal lainnya. Menurut Nur Khotimah et al. Tahun 2025, finansiaris menjadi sangat penting agar institusi keuangan dapat menjaga keberlanjutan usahanya dan minimalisir potensi kerugian yang lebih besar di masa mendatang. Terus selanjutnya, finansiaris juga dipahami sebagai faktor psikologis yang mempengaruhi niat dan sikap seseorang untuk menggunakan layanan digital karena adanya kekhawatiran terhadap potensi kerugian keuangan saat berinteraksi secara digital yang dikutip oleh Fedriawan et al. Tahun 2024. Di sini ada dimensi finansiaris yang diambil oleh Wulandari di tahun 2022. Yang pertama ada misallocation of money, yang kedua unwise investment, yang ketiga mismatch of benefits of payment. Terus selanjutnya ada service quality. Menurut Fatika et al. 2004 menyatakan bahwa service quality dalam platform mobile banking mencerminkan kapabilitas aplikasi dalam memberikan layanan yang cepat, dapat diandalkan, dan sesuai harapan pengguna. Terus menurut Abdillah Malkan Yahya 2004 mengungkapkan bahwa kualitas layanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pelanggan yang kemudian mempengaruhi loyalitas pengguna e-wallet secara langsung maupun tidak langsung. Terus service quality mencakup kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menggunakan layanan keuangan digital serta efektif dan aman yang dikutip oleh Sudirjo et al. 2024. Terus selanjutnya di sini ada dimensi service quality,
yang dikutip oleh Sugiarto et al. 2022, itu ada 5. Yang pertama itu ada tangibles, yang kedua ada reliability, yang ketiga ada responsiveness, yang keempat ada assurance, yang kelima ada empathy. Selanjutnya di sini ada customer satisfaction. Menurut Nazira et al. 2024, customer satisfaction merupakan tingkat kepuasan pengguna yang muncul akibat persepsi terhadap kemudahan transaksi dan kualitas pelayanan yang diterima saat menggunakan aplikasi wallet. Terus menurut Marliana et al. 2024, customer satisfaction merupakan hasil evaluasi pengguna atas pengalaman penggunaan layanan digital yang memenuhi harapan dan kebutuhan mereka. Terus yang terakhir itu, menurut Jayantri et al. 2024, customer satisfaction adalah suatu keadaan yang ditunjukkan oleh konsumen ketika mereka menyadari bahwa kebutuhan dan keinginannya sesuai dengan yang diharapkan dan terpenuhi dengan baik. Di sini ada dimensi customer satisfaction yang diambil oleh Sundari 2022, yaitu yang pertama ada product quality, yang kedua ada price, yang ketiga ada service quality, yang keempat ada cost and convenience. Selanjutnya ada customer loyalty. Menurut Manopo et al. 2024, customer loyalty diartikan sebagai tingkat komitmen dan ketertarikan konsumen terhadap suatu merek atau layanan yang tercermin pada perilaku berulang dan rekomendasi kepada orang lain. Menurut Nurmalia et al. 2024, bahwa pelanggan yang setia yakni mereka yang sangat puas sekali dengan produk dan pelayanan tertentu, sehingga mempunyai antusiasme untuk memperkenalkan kepada siapapun yang mereka kenal. Terus yang terakhir, ya, pelanggan yang merasa puas cenderung melakukan transaksi berulang dan merekomendasikan layanan kepada orang lain yang dikutip oleh Asikin et al. 2023. Di sini ada dimensi customer loyalty yang dikutip oleh Rahayu et al. 2022. Yang pertama itu ada repeat purchase, yang kedua ada retention, yang ketiga ada referrals. Di sini ada hipotesis penelitian. Jadi X1 saya financial risk, X2-nya service quality, Y1-nya customer satisfaction, dan Z1-nya customer loyalty. Itu ada hipotesisnya. Yang pertama, financial risk berpengaruh negatif terhadap customer satisfaction. Yang kedua, service quality berpengaruh positif terhadap customer satisfaction. Yang ketiga, customer satisfaction berpengaruh positif terhadap customer loyalty. Yang keempat, financial risk berpengaruh negatif terhadap customer loyalty. Yang kelima, service quality berpengaruh positif terhadap customer loyalty. Waktu dan tempat penelitian. Jadi waktu penelitian yang saya lakukan, waktu penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2025 sampai selesai. Dan tempat penelitian ini dilaksanakan di DKI Jakarta yang merupakan pusat pemerintahan ekonomi dan teknologi digital. Jakarta memiliki infrastruktur digital yang sangat maju serta tingkat penetrasi internet yang tinggi. Desain penelitian yang saya pakai yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif dan explanatory. Jadi pengumpulan data menggunakan kuesioner yang menggunakan skala Likert 1-5 untuk menangkap tingkat persetujuan responden terhadap berbagai pernyataan. Terus populasi dan sampel populasi yang saya gunakan yaitu populasi ini mencakup generasi milenial dan Gen Z yang menggunakan aplikasi wallet di Jakarta. Dan sampel berjumlah 289 responden dengan kriteria yang pertama pengguna e-wallet, yang kedua berdomisili di wilayah DKI Jakarta, yang ketiga berusia antara 17 hingga 42 tahun. Terus selanjutnya di sini ada instrumen penelitian financial risk, variabel financial risk, dimensi mislocation of money. Terus ada indikator adapsinya, yaitu saya ingin memastikan bahwa dana yang saya investasikan melalui e-wallet tidak dialokasikan secara salah atau tidak tepat sasaran. Selanjutnya ada dimensi unwise investment. Dan indikator adapsinya, saya menyadari bahwa mengambil resiko finansial melalui fitur investasi wallet tanpa analisis yang matang dapat menyebabkan kerugian. Terus yang terakhir itu ada mismatch of benefits of treatment.
Indikator adaptasinya, saya sadar bahwa terkadang manfaat yang diperoleh dari investasi e-wallet tidak sebanding dengan risiko kehilangan modal. Terus selanjutnya ada instrumen penelitian service quality, yaitu yang mempunyai 5 dimensi. Yang pertama itu ada tank Nudus, dan indikator adaptasinya perangkat dan teknologi yang digunakan dalam pelayanan selalu dalam kondisi baik dan up to date. Terus dimensi reliability, transaksi selalu selesai tepat waktu dan sesuai janji, sehingga saya merasa nyaman melakukan pembelian berulang. Terus ada responsiveness, pelayanan yang sigap dan tanggap terhadap kebutuhan saya membuat saya merekomendasikan layanan ini ke keluarga dan teman. Terus selanjutnya ada dimensi assurance, yaitu saya merasa aman dan percaya dengan keamanan layanan yang diberikan sehingga merasa nyaman bertransaksi. Terus ada dimensi empati, di sini ada indikator redaksinya yaitu layanan yang penuh perhatian dan pengertian membuat saya merasa dihargai sebagai pelanggan. Selanjutnya ada instrumen satisfaction, yaitu dimensinya produk quality, indikator adaptasinya saya merasa puas dengan keamanan dan kenyamanan yang diberikan oleh wallet ini, sehingga saya merasa bahagia menggunakannya. Terus yang kedua ada dimensi price, yaitu indikatornya saya sering melakukan transaksi ulang karena harga yang ditawarkan oleh e-wallet terjangkau. Terus ada dimensi service quality, indikatornya setiap interaksi dengan layanan pelanggan selalu berjalan lancar dan memuaskan. Terus ada dimensi cost and convenience. Indikatornya saya merasa puas karena transaksi melalui wallet berjalan cepat dan tepat waktu. Terus selanjutnya ada customer loyalty. Di sini ada 3 dimensi. Yang pertama repeat purchase. Apa indikatornya? Apakah Anda cenderung memilih e-wallet kembali dibanding dengan layanan serupa lainnya? Terus yang kedua ada retention. Indikatornya, saya merasa nyaman dan yakin untuk terus menggunakan e-wallet dalam jangka panjang. Terus yang terakhir ada referrals. Indikatornya, saya sering membagikan pengalaman positif tentang e-wallet kepada orang lain karena saya menyukainya. Terus di sini ada 2 teknik, yaitu teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan yang saya gunakan yaitu menggunakan metode survei yang disebarkan secara online. Peneliti menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data terkait financial risk, service quality, customer satisfaction, dan customer loyalty untuk menggunakan aplikasi e-wallet. Terus ada teknik analisis, jadi saya menggunakan perangkat lunak PLSM sebagai alat utama untuk mengolah dan menganalisis data. Partial Square Structural Equation Modeling atau PLSM adalah metode analisis berbasis varians. Sekian penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.